Halo semua, kembali ke channel Topin. Pada kesempatan ini saya ingin mereview sebuah earphone ya, tepatnya in-ear. Ini di depan saya ini ada dua. Yang pertama itu ada dari brand Shure. Ini earphone ini sebenarnya saya udah lama membelinya. Kalau tidak salah waktu saya membeli seharga 699. Sepanjang saya memakai earphone, saya merasakan kekurangan yaitu bassnya kurang kerasa dan juga volumenya kurang nendang. Meskipun earphone ini sebenarnya dilengkapi dengan fitur voice cancellation microphone ya, jadi earphone ini dapat mereduksi suara bising dari luar. Nah, di sini juga ada tempat pengecasan. Jadi fitur ini bisa diaktifkan dari tombol ini. Karena ini baterainya habis, jadi ini tidak ada lampu indikator. Sebenarnya ini kalau sudah tercas atau terisi nih akan mengeluarkan kedip-kedip warna hijau. Nah, ngecasnya itu dari sini dengan tipe micro USB. Ini kira-kira saya sudah menggunakannya kurang lebih selama 2 tahun lebih. Nah, lalu di salah satu e-commerce Tokopedia, dan karena juga sedang ada diskon WIB waktu Indonesia belanja, nah saya menemukan salah satu toko ya dengan nama ST Toms. Nah, sebenarnya ini saya sudah unboxing sebelumnya, jadi saya hanya akan beri unboxingnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini, diberikan bubble wrap. Nah, jadi kemasan seperti ini. Jadi di sini fitur utamanya itu dia terdapat extra bass. Nah, di sini saya juga akan membandingkan keduanya seperti treble, bass, dan deep atau kedalaman. Bagaimana sih kualitas dari masing-masing earphone ini? Nah, di sini saya membelinya pada merek Sony dengan tipe MDR-X Y75AP. Di kolom diskusi sebenarnya saya sudah melihat ada seorang penanya menanyakan ke penjual apakah earphone in-ear ini ada fitur voice cancellation microphone. Nah, si penjual mengatakan kalau ini sebenarnya tidak ada, tapi kualitas dari earbudnya sendiri katanya sudah cukup baik ya untuk mereduksi suara dari luar. Tapi saya sebenarnya juga kurang tahu ya bagaimana cara kerja earphone ini. Nah, bukanya itu dari sini ya tadi. Nah, di sini ada sebuah penarik dari kertas, kita tarik. Nah, jadi kira-kira seperti ini penampakannya. Nah, kita lihat isi dalamnya. Di sini kalian akan mendapatkan sebuah pouch. Nah, di sini juga ini sebenarnya bukan magnet ya, tapi seperti kawat ya yang bisa fleksibel, jadi dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi sebenarnya ini cukup unik ya pouchnya ini. Nah, di sini di dalam kotaknya di sini ada invoice, ada earbuds cadangan dari ukuran mungkin S, M sampai L, jadi sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di sini juga ada alcohol swab untuk mungkin membersihkan earbud ini. Nah, di sini juga ada sebuah panduan cepat ya, bisa dikatakan dengan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari NCM yang bebas copyright.
Nah, kita akan mulai dari uh, merek, gimana kualitasnya. Nah, setelah itu kita akan mencoba kualitas dari earphone in-ear Sony yang saya beli dengan musik yang sama. Oke, pertama di sini saya akan menyetel sebuah lagu dari NCM yang berjudul itu Limitless Electronomia. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menguji bagaimana kualitas dari treble, bass, dan depth atau kedalaman dari masing-masing earphone ini. Nah, sedikit info, kalau treble itu yang menghasilkan suara atau frekuensi yang tinggi, sedangkan bass itu adalah yang menghasilkan suara atau frekuensi yang rendah. Nah, langsung saja. Jadi pertama saya akan mencoba earphone dari brand yang sudah saya pakai selama 2 tahun lebih. Jadi di sini kualitas untuk treble sendiri cukup jernih ya. Jadi maksud tidak ada suara yang berisik sampai mengganggu ke telinga. Nah, tapi jika ada seorang audiophile dan mengincar suara volume yang cukup rendah, mungkin untuk brand pendapat saya agak kurang ya. Sedangkan untuk bahasa sendiri juga kurang terasa. Nah, itu kita akan mencoba brand Sony yang saya beli ini. Di sini jangan sampai tertukar ya antara earphone yang kiri dan kanan untuk kuping teman-teman. Pastikan yang kiri itu yang ada tombol untuk play atau pause nya, sedangkan yang kanannya polos. Nah, jujur kalau untuk Sony ini bukan karena saya dibayar atau apa, jadi perbedaan cukup signifikan ya teman-teman. Jadi dengan harga yang bisa dikatakan berbeda 100 ribuan, meskipun Sony ini tidak menyediakan fitur noise cancellation microphone, tapi untuk kualitas suaranya patut diacungi jempol. Karena setelah saya berganti dari dengan earphone in-ear Sony ini, perbedaan cukup terasa. Yang pertama dari treble itu suaranya itu tidak campur aduk, jadi bisa dikatakan masih bisa terdengar suara instrumennya antara drum, gitar, dan lainnya. Nah, untuk suara bass sendiri, jadi seperti dikatakan fitur utamanya itu adalah extra bass. Nah, itu juga tertulis di kotak penjualannya, ada tulisan extra bass. Jadi ini bisa dikatakan tidak bohong ya, jadi bassnya itu cukup dalam dan terasa. Lalu untuk depth atau kedalaman untuk masing-masing earphone ini juga bisa dikatakan cukup setara ya, tapi masih menang Sony dikit. Nah, jadi kira-kira itu saja pembahasan earphone in-ear dari masing-masing brand ini. Terima kasih semua.